Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Suci Amalia Sudirman dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NPM 1908260043. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diabetes. Nah, diabetes itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada diabetes tipe 1, yaitu adalah kondisi autoimun kronis yang mengakibatkan kekurangan absolut produksi insulin pankreas. Nah, sedangkan yang tipe 2, dia adalah merupakan penyakit metabolik yang kronik progresif berupa hiperglikemi akibat resistensi insulin, sekresi insulin yang tidak adekuat, serta ekskresi glukagon yang tidak normal. Nah, sedangkan untuk etiologinya, jadi etiologi diabetes mellitus tipe 1 ini adalah hancurnya sel beta penghasil insulin di pankreas. Kondisi ini umumnya diakibatkan oleh proses autoimun yang melibatkan faktor genetik dan lingkungan. Nah, etiologinya juga pada diabetes mellitus tipe 2 adalah resistensi insulin yang melibatkan faktor genetik, metabolik, lingkungan, gaya hidup yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, selanjutnya untuk patofisiologi dari diabetes mellitus ini, tipe 1 itu dia melibatkan proses destruksi sel penghasil insulin di pankreas yang disebut sel beta oleh sistem imun adaptif. Nah, proses ini didorong oleh interaksi antara faktor genetik seseorang dan lingkungannya. Sedangkan patofisiologi dari diabetes mellitus tipe 2 itu dia berhubungan dengan gangguan homeostasis glukosa yang berkaitan dengan hormon insulin dan glukagon. Nah, pada kondisi yang normal, insulin ini disekresikan oleh sel beta pankreas saat glukosa kadar darahnya itu meningkat. Nah, sedangkan untuk diagnosisnya, jadi pada diagnosis diabetes mellitus tipe 1 ini dia diperlukan atau kita perlu dicurigai pada pasien yang mengalami gejala hiperglikemi, terus seperti polidipsia, terus ada poliuria dan polipagia. Nah, dia juga biasanya disertai riwayat yang mengarah pada kemungkinan autoimun terhadap sel beta pankreas. Nah, pasien ini juga umumnya terdiagnosa saat anak atau remaja, namun juga bisa mengalami onset akut saat dewasa. Pasien juga bisa datang dalam kondisi yang ketosis. Nah, sedangkan diagnosis mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe 2 itu dia adalah berdasarkan anamnesis mengenai gejala klasik diabetes, yaitu gejala klasik berupa poliuria, polidipsi, polipagia, dan pemeriksaan fisik terkait komplikasi diabetes. Baku emas pemeriksaan laboratorium berupa tes toleransi glukosa oral atau biasa disingkat dengan TTGO, serta HbA1c untuk kontrol keberhasilan terapi. Nah, sedangkan untuk terapinya atau tata laksananya pada DM ini, yang pertama itu kita memberikan metformin, merupakan obat hipoglikemik yang oral atau OHO, itu golongan biguanid yang digunakan sebagai terapi lini pertama untuk diabetes mellitus tipe 2. Nah, metformin ini juga dapat digunakan sebagai monoterapi bersamaan dengan modifikasi gaya hidup atau kombinasi dengan obat diabetes lainnya ataupun insulin. Nah, insulin juga dapat diindikasi sebagai penata laksanaan awal apabila pasien datang dengan kadar gula darah yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 300 mg. Atau HbA1c-nya itu lebih dari 10% dengan adanya manifestasi katabolisme seperti poliuria, polidipsi, dan penurunan berat badan. Nah, terus pada
diabetes mellitus ini juga ada komplikasi dan prognosisnya. Nah, kalau pada komplikasinya ini dan prognosisnya ini, diabetes mellitus tipe 2 ini sangat dipengaruhi oleh kontrol gula darah, di mana keadaan hipoglikemik, terutama hiperglikemik yang persisten, akan lebih mudah mengalami komplikasi mikrovaskular seperti retinopati dan nefropati. Serta ada juga makrovaskular seperti SKA dan penyakit cerebrovaskular. Nah, untuk komplikasi diabetes juga dapat berupa komplikasi mikrovaskular seperti retinopati diabetik dan makrovaskular seperti periferal, tersama dia seperti peripheral arterial disease. Mungkin itu saja. Nah, untuk referensinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.